Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Mu'adz bin Jabal Cilengsi ini ya masuknya, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, masih bahasa Sunda berarti. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV, para netizen, di mana saja Anda berada, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berjumpa, melanjutkan materi di bulan-bulan yang lalu tentang berita dari alam kubur. Walaupun materi kita sedikit loncat ke depan, ntar mundur lagi ke belakang. Materi yang kita bahas sekarang ini adalah materi yang semestinya menjadi materi terakhir tentang berita di alam kubur. Kita dari awal langsung ke akhir, tengah-tengahnya dilewat. Tengah-tengahnya itu berbicara tentang kengerian di alam kubur. Proses terjadinya fitnah kubur. Tentang beberapa bentuk dari azab kubur. Terus penyebab, dosa-dosa penyebab seseorang terancam dengan azab kubur. Baru terakhir, amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dan azab kubur. Nah, sekarang kita langsung ke poin ini. Panitiana teu sabaran atau dah ingin segera selamat dari azab kubur. Tengah-tengahnya kita lewat. Nanti kita akan mundur lagi ke belakang. Ya, gitu, ini teh permintaan panitia atau saya yang menentukan. Baik, kita komitmen dengan apa yang sudah diumumkan al-munjiyat min fitnatil qabr wa adzabihi. Beberapa perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur. Orang yang bisa selamat dari fitnah kubur dan azab kubur adalah hanya orang-orang yang memang mempersiapkan diri selama hidup di dunia untuk menghadapi pertanyaan di alam kubur. Dia terus berusaha, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi momen tersebut sehingga ketika kematian datang secara dadakan, dia tidak gigit jari, dia tidak menyesal, dia tidak rugi. Apa saja persiapan menghadapi kematian? Pertama, bersegera taubat dari dosa-dosa. Kedua,
tunaikan hak-hak orang lain yang masih menjadi tanggungan kita. Mungkin ada perbuatan atau pekerjaan, pesanan orang lain yang belum kita tuntaskan. Mungkin ada hutang-hutang. Mungkin ada kezaliman yang pernah kita lakukan ke orang. Baik merampas harta orang secara tidak hak atau merampas kehormatan orang. Kita hinakan, kita gibahi, kita cela, kita bully, kita fitnah. Kehormatannya yang diambil. Hartanya mungkin tidak kita utak-atik. Fisiknya tidak kita sakiti. Tececel, teboncel, terahet-rahet acan. Tapi yang terkena adalah hatinya, perasaannya. Dia tersinggung, kecewa, emosi, marah, sedih, gak bisa balas atau gak mau balas. Tunaikan segera. Kembalikan hak mereka. Minta maaf kepada mereka. Minta dihalalkan kepada mereka. Poin keempatnya, al-ikthar minal a'mali sholihat. Memperbanyak amal-amal soleh. Kenapa? Karena iman, sholat, saum, zakat, haji umroh, jihad, birrul walidain, silaturahmi, zikir, berbuat baik kepada sesama, dan amal-amal soleh lainnya bisa menjaga seorang mukmin dari kengerian azab kubur atau dahsyatnya fitnah kubur. Salah satu hadis yang masyhur berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab sahihnya. Kitab sahih hadis itu banyak. Selain sahih Bukhari dan Muslim, ada sahih Abu Hatim, ada sahih Ibnu Khuzaimah, ada kitab-kitab sahih lain. Cuma kitab sahih, kitab hadis sahih yang lain itu sahih menurut versi ulama yang menyusunnya. Ketika diperiksa oleh ulama ahli hadis lain, ternyata ada yang dhaifnya. Karena ini orang ini mutasahil. Mutasahil itu tidak ketat, menggampang-gampangkan dalam mensahihkan satu hadis. Kecuali Sahih Bukhari dan Muslim disepakati kesahihannya, ya, secara umum. Dalam Sahih Abu Hatim berkata Rasul alaihi salatu wassalam, innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna an. Fa in kana mu'minan kanatis salah inda ra'sih. Wa kana siyam an yamini. Wa kanat az-zakatu an yasari. Wa kana fi'lul khairat minas sidqi. Wasilatul rahim. Wal ma'ruf. Wal ihsan ilan nas inda rijlaih. Sesungguhnya mayit setelah dikuburkan, dia masih mendengar suara langkah-langkah sendal orang yang menghantarnya ke kuburan. Ini menunjukkan antara kuburan dengan alam kubur masih ada hubungan. Kuburan bukan alam kubur. Kuburan alam nyata. Kita yang bikin, bisa kita gali, bisa kita pindah, bisa kita masuk ke dalamnya. Bisa kita rubah. Ada kuburan yang berubah jadi mall, jadi apartemen, jadi jalan tol,
Banyak. Itu kuburan. Kuburan alam nyata. Alam kubur, alam gaib. Entah di mana, entah bagaimana. Gaib namanya juga. Jadi meyakini alam kubur dengan data kuburan, gak nyambung. Umpamanya di alam kubur orang itu dihimpit sampai remuk tulang belulang. Yuk kita gali ini kuburan orang tersebut. Masih utuh. Di dalam hadis kalau orang itu orang soleh, setelah ditanya di alam kubur bisa menjawab, diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Dibukakan pintu menuju surga, bertiuplah hawa surga. Sejuk, adem, wangi gitu ya. Ini ada kuburan orang soleh kemarin nih. Dikuburkan, yuk kita gali. Tetap aja 1 kali 2 meter. Tetap pengap. Tetap tidak ada hawa yang membuat adem nyaman. Lalu diingkari, bohong nih hadis. Kata hadis, diluaskan seluas sejauh mata memandang. Tetap segitu. Kata hadis, dibuka pintu menuju surga. Nggak ada pintu tuh. Lalu diingkari hadis itu bohong. Bukan hadisnya yang bohong, dia salah data. Data di alam kubur, di alam barzah, alam gaib, itu kondisi di sana diterapkan ke kuburan yang merupakan alam nyata. Nggak nyambung atuh. Sama dengan umpamanya orang ke mall. Mal kan pasar badagnya. Di mall itu bersih, nggak boleh orang ngerokok, adem gitu. Terus pakai eskalator, ada lift. Orang ke sana wisata, belanja enggak. Kita ceritakan ke orang kampung, saya ke pasar di kota, adem, terang benderang, bersih. Kemudian data ini dibuktikan oleh orang kampung, saya mau ke pasar. Dia datang ke pasar tradisional. Becek. Bau. Kotor. Kumuh. Orang-orang teriak-teriak gitu. Dia bilang lagi pulang. Bohong tuh. Saya ke pasar. Ya seperti yang kamu omongkan, katanya ada eskalator, katanya ada elevator, katanya ada juga motor-motor di sana yang dipasarkan. Katanya ada, saya ke sana, asa di sawah. Gak nyambungnya, ini yang diceritakan mall, dia mengambil data dari pasar tradisional. Sehingga gitu tidak nyambung. Jadi kondisi di alam kubur berbeda dengan kuburan. Tapi masih ada hubungan. Contohnya ini nih. Begitu orang-orang yang ngantar ke kuburan pulang, si mayit dibangunkan masih mendengar blik-blik-blik gitu. Bahkan Nabi SAW suatu saat lewat kuburan, beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Diazabnya di alam kubur. Tapi beliau mendengarnya dekat kuburan. Ada hubungan? Ada. Nanti kita bahas ketika membahas tengah-tengah tadi itu. Yaitu kengerian di alam kubur. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit mendengar langkah-langkah sendal, suara orang-orang yang melayatnya yang mengantarnya ketika mereka pulang. Kalau mayit ini orang mukmin, maka sholat
ada di arah kepalanya. Saum ada di arah kanannya. Zakat ada di arah kirinya. Perbuatan baik, aksi sosial, akhlak, berupa dia jujur, berupa silaturahmi, berupa sedekah, berupa amar ma'ruf nahi munkar, berupa berbuat baik kepada sama manusia. Itu ada di arah kedua kakinya. Fayuta min indi ra'sih. Dia didatangi, azab kubur datang dari arah kepalanya. Di arah kepala ada yang jaga. Siapa yang jaga? Salat. Maka berkatalah salat ma qibali madkhal. Enggak ada jalan masuk bagi kamu dari arahku ini. Tsumma yu'ta an yaminih. Lalu datanglah azab dari sebelah kanannya. Ada yang jaga di kanan apa? Saum. Fayaqulu siyam. Berkatalah saum. Ma min qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk. Gak bisa masuk dari arahku ini. Wa yu'ta an yasari. Datanglah dari arah sebelah kirinya. Ada siapa di kiri? Zakat. Fataqulu zakah. Zakah ini kemudian berkata, ma min qibali madkhal. Nggak ada jalan masuk dari arahku ini. Thumma yu'ta min qibali rijlai. Datanglah dari arah kedua kakinya. Ada siapa di kakinya? Ada aksi sosial. Ada semua perbuatan baik. Infak, sedekah, silaturahmi, amar ma'ruf, nahi munkar. Berbuat baik kepada sesama. Lalu datanglah dari arah kedua kaki. Nah, aksi sosial tadi berkata, ma min qibali madkhal. Nggak ada jalan masuk dari arahku ini. Mentok semuanya. Dari semua arah. Lihat, ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ada aspek hubungan vertikal dengan Allah berupa tauhid dan salat. Ada saum, ada zakat, ada aksi sosial. Baiknya muamalah kita dengan sama manusia. Mulianya akhlak kita kepada semua orang. Itu berjaga di alam kubur. Lihat, kalau umpama kita hanya mengurus hubungan vertikal kita dengan Allah, tapi hubungan horizontalnya buruk. Hanya hablum minallah. Hablum minannasnya buruk. Dia rajin sholat, rajin saum, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin berdoa, tapi akhlaknya pika sebelen. Dia akhlaknya buruk. Dia nggak peduli kepada sesama. Dia sering menyakiti orang. Di alam kuburnya arah kepala kanan kiri selamat, tapi arah kepala arah apanya? Kedua kakinya bolong tuh. Masuk dari sana nanti. Maka fayuqalu lahu ijlis, fayajlis. Dikatakan kepada orang itu, duduk kamu. Yang berkata, tidak dijelaskan, disebut majhul. Fayuqalulah, dikatakan kepada dia. Fa'ilnya, pelakunya, subjeknya, siapa yang berkata, tidak disebut. Mungkin Allah, mungkin munkar nakir. Lalu dia duduk, lalu dikatakan, qad musilat lahu syams, wa qad danatil ghurub. Lalu seolah-olah dia ini diumpamakan seperti matahari mau tenggelam. Bercahaya, bersinar tapi tidak menyilaukan. Fayuqalulah. Lalu ditanya orang itu. Ma hadzal rajul alladhi kana fikum.
Ma taqulu fi? Siapa orang yang pernah diutus ke tengah-tengah kamu? Bagaimana pendapatmu tentang dia? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tuh pernah ada orang yang diutus kepada kamu. Bagaimana komentarmu, sikapmu, responmu kepada orang ini? Orang itu menjawab, da'auni hatta usolliya. Biarkan dulu saya mau sholat. Di alam kubur ada sholat, nih hadisnya. Dia sholat dulu. Fayaqulun, berkata malaikat, innaka sataf'al, ya, kamu akan melakukan ini. Kemudian sholat. Beres sholat, akhbirna amma nas'aluka an. Coba jawab pertanyaan kami tadi. Orang itu menjawab, amma tas'aluni, tentang apa sih yang kamu tanyakan tadi teh? Fayaqulun, para malaikat berkata, ma taqulu fi hadzal rajul ladzi kana fikum? Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang pernah ada di tengah-tengah kamu? Ma tashhadu bih? Bagaimana persaksianmu tentang hal itu? Orang ini menjawab, asyhadu annahu Rasulullah wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Aku bersaksi dia itu utusan Allah, bahwa dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqal, dikatakan lagi kepada orang itu, ala dzalika hayyaita wa ala dzalika mitta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Di atas prinsip itulah kamu dulu hidup. Di atas itu pula lah kamu mati. Dan di atas keyakinan itu pula kamu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan insyaallah. Lihat, berpegang teguh kepada sunnah itu seumur hidup sampai mati. Selama hidup berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, maka dijamin matinya pun di atas itu. Ini yang dimaksud dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam sebagai seorang muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikutip oleh para mufassirin. Di antara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surah Ali Imran 102, man 'asha 'ala syai'in mata 'alai wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alai. Siapa yang hidup di atas sesuatu, hidupnya di atas Islam, hidupnya di atas sunnah, dia akan mati di atas itu pula. Di atas Islam, di atas sunnah. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Sehingga makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali sebagai muslim, maknanya selama hidup kamu harus muslim. Selama hidup kamu harus berada di atas Islam. Sebab siapa yang hidup di atas Islam, matinya akan di atas Islam. Maksudnya Islam versi Rasul SAW dan para sahabatnya di saat ayat itu turun. Bukan Islam yang sudah dicampur aduk dengan ra'yu, budaya, kultur, adat, istiadat, kebiasaan. Malah Islamnya dicampur aduk dengan mengadopsi ajaran-ajaran agama lain. Bukan Islam yang seperti itu. Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW dan sudah diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Islam yang aku dan para sahabatku di atas hal tersebut pada hari ini. Islam versi Nabi dan para sahabat. Bukan Islam versi yang lain-lain.
Nah makanya ketika ditanya ini urusan manhaj. Bagaimana pendapat tentang seseorang yang kami utus, yaitu Muhammad SAW. Ya, loyalitas kita kepada sunnah beliau, ajaran yang beliau bawa. Lalu dikatakan, ala dzalika hayyaita, wa ala dzalika mutta, wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Di atas prinsip itu kamu hidup, di atas hal itu pula kamu mati, dan kelak akan dibangkitkan di atas itu pula. Lalu thumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Lalu akan dibukakan bagi orang itu salah satu di antara pintu-pintu surga. Ada berapa pintu surga? 7 apa 10? 7 apa 10? 8 kan saya nggak ngasih pilihan 8. 7 atau 10 jawabnya 8 ya. Benar tapi jangan tertipu deh, terjebak dengan pertanyaan. Kalau nggak ada jawaban yang benar, kasih jawaban yang benarnya. Pintu surga ada 8 berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau seorang berwudu, setelah berwudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh memasuki pintu mana saja yang dia suka. 8 kata Nabi SAW. Salah satu pintu surga dibukakan kepada dia. Brehweh kata orang Sunda. Ini nggak ada terjemahan. Begitu dibuka breh, terlihat rumah istana megah, tempat ternyaman yang belum pernah terlihat, yang kelak akan dia tempati. Lalu dikatakan, dzalika maq'aduka minha, itu tuh salah satu tempatmu kelak. Wa ma'adallahu laka fiha, dan dengan segala jenis kenikmatan yang Allah sediakan bagi kamu di dalamnya. Ada seluruh perabotannya dari emas dan perak. Keindahannya itu nggak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbersit dalam hati. Kata Allah Azza wa Jalla, a'dantu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa? Kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia, tak pernah terbayangkan, terhayalkan. Seindah apapun hayalan kita tentang surga, coba hayalkan. Tempat terindah, terenak, ternikmat. Kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih nikmat, lebih indah lagi daripada hayalan kita. Apa kan nama pikabitain? Bikin apa? Pikabitain deh. Bikin kepengen. Bikin ngiler. Bikin ngacai ngiler. Saking apa? Kepengennya ya. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Telat amat. Udah telat kencang lagi. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Bertambahlah ghibtah dia. Ghibtah itu bahasa Sunda. Nanti kabita tadi. Kabita itu apanya? Tergiur. Teriming-iming. Wasururo, dan kebahagiaan dia
Baru di alam kubur. Ini salah satu bentuk nikmat kubur. Diperlihatkan surga breh. Kalau breh nggak ada terjemahannya. Terlihat. Bukan breh, beda lagi. Breh mah yang begitu kayang ya. Ini breh tanpa u. Kalau dengan u breh. Tapi nggak bisa dimasuki. Karena itu nanti di surga. Tapi walaupun sudah diperlihatkan, itu sudah memberikan kebahagiaan tersendiri. Kata orang Sunda mah, aya Arab-Araben. Mananya apa? Ada yang di Arab-Arab teh ditunggu-tunggu. Menunggu momen masuknya kita ke dalam surga nanti itu sesuatu bingit sih enggak? Atau jangankan surga, kita umpamanya mau liburan. Liburannya belum. Lalu mencari, ada hotel bintang 7. Arah liar. Lalu ada gambarnya, ada videonya, kemewahan hotel itu. Plus, apa? Yang kita pesan hotel Presiden Suite. Termahal. Semalam bisa 60 juta. Anggaplah kita ngelamun, kita konglomeraat gitulah. Baru videonya, kamarnya luas. WC-nya aja, di dalam WC itu ada beragam tempat mandi. Ada shower, ada bathtub, ada whirlpoolnya. Ketika kita berendam itu, bruk ya hangat. Ya ada apa? Ada gelembung-gelembungnya. Plus ada pancaran air yang cukup keras ke punggung, jadi asa dipijit, melek. Itu bisa betah 2 jam di sana. Pas keluar sudah parareot. Apanya? Kulit kitanya. Katanya saya belum mengalami masuk ke sono. Ingin ya pengen lah. Mahal. Mubadir. Nah, itu baru saja diperlihatkan ke anak. Lalu pingin segera. Tidak sabar. Aduh, liburannya berapa? Sebulan lagi. Aduh, gitu kan. Tapi selama menunggu sebulan itu, hati tetap sumringah bahagia. Menunggu momen masuknya kita ke kamar tersebut. Itu baru dunia loh. Gak ada apa-apanya dibanding di akhirat nanti, coba. Apa yang kita terima ketika masuk hotel bintang 7 super mewah tadi? Atau baru pintunya juga dibukain oleh penjaga pintu, Surikiti, Satpam. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Kan gitu ya, ramah silakan masuk. Aroma di lobinya juga harum. Ya, ke resepsionis, kemudian dikasih senyum termanis yang dia nggak pernah lakukan itu ke ibu bapaknya. Tapi ke tamu-tamu mah ya, selamat datang, kami siap melayani dengan sepenuh hati gitu. Apalagi tahu kita ini pesan Presiden Suite, kamar terbaik di hotel itu. Diantar, dibawakan barang-barangnya, pas masuk ada buah-buahan, ada welcome drink, ada welcome food, macam-macam tuh. Siga raja kadinya mah. Nah, itu baru dunia. Akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Yang nyambutnya malaikat, bukan orang biasa, ya. Nah, kebayang seperti itu, maka faizdadu ghibtatan wa surura. Bertambahlah rasa kabita dia dan kebahagiaan dia. Itu masih di alam kubur.
Salah satu di antara nikmat kubur secara psikis diperlihatkan. Tempat tinggal dia di surga. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabin nar. Kemudian dibukakan salah satu pintu neraka. Kalau pintu neraka ada 8, apa ada 10? 7. Dibaliknya 7. Fayuqalu dzalika maq'aduha minha wa ma anta Allahu laka fiha law asaitallah. Tuh tempat tinggalmu nanti. Beserta seluruh azab, kehinaan yang Allah siapkan untukmu di dalamnya kalau ada kalaunya. Dulu waktu di dunia kamu maksiat kepada Allah. Tuh itu tuh tempatnya. Rumahnya di surga diperlihatkan, rumahnya di neraka apabila dia bermaksiat, itu juga diperlihatkan di neraka. Aduh, untung aja tidak maksiat. Kalau maksiat lolos. Dijauhkan dari sebuah keburukan, itu bahagia apa senang? Bahagia dan senang atunya. Apa yang terjadi? Faizadu ghibzatan wa surura. Bertambah lagi bahagianya dia, senangnya dia. Pertama tadi bahagia dengan akan diberikan istana di surga. Kedua bahagia karena selamat dari rumah dia di neraka. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah untung orang baheula teu dorakanya. Mun doraka teh mah teu itu tuh. Punten, di sini ada yang nggak ngerti bahasa Sunda? Ngerti semua ya? Yang nggak ngerti salah sendiri. Tinggal di daerah Sunda nggak ngerti bahasa Sunda. Thumma yuftahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'a wa yunawwaru lahu fihi wa yu'adu jasaduhu kama budi'a. Kemudian diluaskan di alam kuburnya seluas 70 hasta. Lalu diterangi dengan terang benderang. 1 hasta itu hampir setengah meter. 46 sekian sentimeter. 70 hasta ya kira-kira hampir 40 meter. Luas enggak? Kalau ada kamar di hotel 40 meter itu luas apa tidak? Luas banget. Ini masjid ini ada 40 meter? Kali 40? Enggaknya, paling sabaraha. Berapa kali berapa? Ayat 20? 20 kali, hampir 2 kali lipat dari ini. Tapi kondisinya jauh lebih bagus dari masjid ini. Masjid ini cukup bagus. Ada terang, ada AC, ada kipas angin. Kan tadi dijalankan kipas anginannya. AC-nya mah jalan huruf. Tapi ini cukup adem. Panas tidak, kedinginan juga tidak. Cukup ya. Asal di Bandung. Diterangi. Lebih terang daripada ini. Ini cukup terang. Saya yakin kalau nggak ada kru di Bandung nggak seterang ini. Ini bawaan dari Bandung. Dibongkar rahasiana. Biar DKM Mu'adz bin Jabal beli. Lalu dikembalikan jasadnya seperti semula. Walaupun ketika mati sudah tua renta 70-80 tahun sudah bongkok, sudah banyak keluhan, cangkeng, asap panas gitunya. Nanti di sana tegap lagi loh. Sehat lagi. Berada pada kondisi puncak lagi. Wa tuj'alu nismatahu fi nasimit thayyib. Ruhnya, jiwanya juga kalau di dunia kondisi jiwa berubah. Sesuai dengan kondisi fisik. Fisiknya makin rapuh, jiwanya makin rapuh. Makanya antum nih harus tahu.
Kalau ada orang tua masih ada, sudah tua, itu belikan baperan. Sedikit tersinggung ngamuk gitu. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua begitu. Hati-hati terhadap orang tua yang sudah sepuh. Belikan baperan, pundungan, mudah tersinggung. Hati-hati dengan sikap dan ucapan kita di hadapan orang tua. Rapuh lagi itu. Karena itulah, sekali lagi hati-hati di saat orang tua kita sudah sepuh. Nah, nanti kondisi jiwanya bukan lagi kuat lagi, strong lagi, sehat lagi, tegar lagi. Inilah yang akan terjadi di alam kubur bagi seorang yang mati dalam keadaan beriman dan bertakwa. Dilihat dari hadis yang umum tadi, kita bisa melihat salah satu penyebab seseorang selamat dari azab kubur adalah menjaga ibadah. Memperbanyak amal soleh, mempermulia akhlak, dan ingat, lakukan aksi sosial. Peduli kepada sesama. Jangan sakiti hati dan perasaan mereka, jangan menyinggung mereka. Perhatikan orang-orang yang lemah, bantu mereka. Perhatikan orang-orang sekeliling kita, barangkali ada yang menderita, barangkali ada yang perlu perhatian kita. Dan inilah aplikasi nyata dari keimanan kita. Iman wajib diaplikasikan dalam bentuk kepedulian sosial. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulut nih. Ngomonglah yang baik, kalau enggak bisa diamlah. Kalau ada tamu, muliakan. Tetangga, muliakan. Fal yukrim dhaifah, fal yukrim jarahu. Ketika seseorang mulutnya enggak terjaga, perilakunya juga tidak terpelihara. Menyinggung orang, menyakiti orang, membuat orang lain gak nyaman berada di dekat kita, menunjukkan iman kita rapuh. Sampai Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu. Demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman. 3 kali diawali oleh sumpah. Sumpah maknanya takkid, menegaskan, memastikan. Diulang 3 kali. Ini pun memastikan pasti orang itu enggak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Suka ganggu tetangga. Suka nyakiti, suka nyinggung, suka membuat tetangga nggak nyaman, terganggu. Nyetel musik keras-keras pakai speaker, dum gitu, sampai jantung kita juga deg-degan apa, duk. Aduh, ada yang begitu? Ada. Kita bingung menghadapinya. Lampor ke RT ke RW, kata RT RW, saya juga nggak berani, hadapi aja sendiri. Ada yang begitu? Ada. Bingung ya. Kalau saya pribadi berani. Punten bisa nggak kecilkan volumenya. Ada anak kecil terganggu. Ada yang belajar terganggu. Ada yang ibadah terganggu. Punten gitu ya, didatangi. Kalau saya, karena tetangga-tetangga saya semua orang-orang baik-baik. Ada yang melakukan kesalahan, diingatkan sedikit, oh ya punten Pak Haji, gitu. Sebut Pak Haji saya. Di dia mas saya nggak pernah terdengar disebut Pak Haji. Bukan ingin nggak, jangan. Kalau ada yang nyebut saya Pak Haji di sini saya tegur.
Jadi apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ibadah, amal soleh. Termasuk aksi sosial kita ya. Inilah secara umum, belum secara rinci. Itu yang pertama. Kedua, selain ibadah dan amal soleh secara umum. Ini masih umum dan nanti ada rincian amal-amal tertentu yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Nanti ada secara rinci, secara spesifik. Jatah waktu saya untuk menjelaskan sejam udah habis tuh. Saya minta bonus sedikit ya. Sebab tadi juga telat. Kita mulainya hampir setengah 10. Kedua, yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah al-isti'adzatu billah min fitnatil qabr wa adzabih. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walamma kanat fitnatul qabr wa adzabuh minal ahwalil kibar wasyada'idil azimah. Fa inna Rasul alaihi salatu wasallam kana yasta'idzu min dzalika fi salati wa fi ghairi shalah. Wa kana ya'mur ashabahu bidzalik." Karena fitnah kubur dan azab kubur termasuk sesuatu yang sangat dahsyat, mengerikan, pika sieun, pika keungeun. Juga syada'idul azimah, sesuatu yang beratnya itu wah luar biasa. Maka Rasul alaihi salatu wasallam, orang selevel beliau yang dijamin masuk surga, dijamin dijauhkan dari api neraka, dijamin dosa-dosanya diampuni. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Allah mengampuni dosamu, hai Muhammad, yang dulu ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, ampunannya, jaminan ampunan sudah diberikan. Surga sudah di tangan. Gak ada orang yang bisa masuk surga sebelum beliau. Dan gak ada orang yang bisa masuk surga walaupun sudah divonis masuk surga tanpa syafaat beliau. Salah satu syafaat beliau adalah dibolehkannya ahli surga masuk surga. Sebelum ada syafaat gak bisa. Tapi sehebat itu kedudukan beliau, beliau masih berlindung kepada Allah dari azab neraka. Dan memerintahkan para sahabatnya untuk juga berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka. Termasuk Nabi, ya beliau juga berlindung kepada Allah dari azab kubur. Padahal dipastikan beliau itu terbebas dari azab kubur, ya enggak? Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ada orang-orang Yahudi, wanita-wanita Yahudiyah berkata kepada Aisyah. Ada wanita Yahudi bertamu ke Aisyah dan oleh Aisyah diterima. Muamalah walaupun dengan orang kafir itu wajib dijaga. Kalau dia bertamu, muliakan tamu walaupun orang kafir. Jangan sampai kalau pakai kalung salib akhirnya menerimanya sampai baut, asam, cemberut, ngapain ke sini? Nggak boleh. Sambut dengan ramah, ahlan wa sahlan. Wilujeng sumping. Welcome, sugeng rawuh, selamat datang. Enggak calik, geksor. Geksor itu istilah di Sunda. Begitu gek langsung sor. Gek itu duduk, langsung sor itu
disuguhi dengan suguhan terbaik yang kita miliki. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Sekalipun tamu itu orang kafir, muliakan dia. Ya akhlak Islam. Lalu kata Aisyah, berkatalah wanita Yahudi, a'adzakillahu min azabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Kenapa wanita Yahudi ini mendoakan Aisyah? Karena dia disambut baik oleh Aisyah. Makanya mendoakan kebaikan. Kalau nggak disambut baik, pasti dilaknatnya. Sing apa? Sing itu kalau bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa sing itu biar gitunya apa? Yang. Kalau dalam bahasa Sunda sing itu biar mendoakan baik kebaikan atau keburukan. Sing tejamuga, itu doa keburukan. Jamuga itu apa ya? Jamuga itu biar sial terus gitu. Kalau doa kebaikan sing sehat, sing dilancarkan rizkina, sing ke surga. Biar ke surga, biar sehat, biar banyak rizki. Si wanita Yahudi mendoakan a'adzakillahu min azabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Didoakan kebaikan karena dia merasa terpuaskan dengan servis Aisyah sebagai pribumi. Maka begitu Aisyah tetap. Maka begitu apa? Terkejut, memang ada gitu azab kubur. Fasa'altu Rasul alaihi salatu wasallam an azabil qabr. Maka aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Emang ada azab kubur? Tuh wanita Yahudi tadi mendoakan agar aku dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Apa jawab beliau? Na'am azabul qabr. Ya, azab kubur itu ada. Dalam riwayat lain, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu ya benar ada. Qalat, berkata Aisyah, fama ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabr. Sejak saat itu tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat apapun kecuali dalam salatnya itu selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua dari Anas radhiyallahu an, kata Anas anna Rasul alaihi salatu wasallam kana yad'u fayaqul Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Hafalkan doa ini. Dunia akhirat ini. Kata Aisyah, Nabi SAW selalu berdoa. Ini disebutkan di dalam sholatnya. Kapan? Tidak disebutkan. Momen yang paling bagus ketika sujud. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar mencantumkan doa ini dalam bab doa tasyahud. Dalam tasyahud, setelah innaka hamidum majid, baca doa ini. Kata Nabi SAW, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari al-ajazi wal kasal. Dari generasi rebahan, gogoleran, ucang angge, nangkep harigu, nanggei gado. Pemalas. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Kaum rebahaners, baca doa ini. Mageran, pewean. Tari, di sini banyak aki-aki ini. Tahu nggak mager dan pewe? Tahu?
Mana yang sepuh? Pak tahu mager? Tahu apa? Malas gerak. Gaul juga. Kalau PW apa? Posisi wenak. Jadi gak mau berubah, gak mau pindah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhli. Dari kepengecutan dan kebakhilan. Wal harami, dan haram. Kepikunan, bahasa ilmiahnya mungkin demensia, Alzheimer mungkin. Kenapa penyakit itu? Wa minhum may yuraddu ila ardhalil umur. Di antara manusia ada yang dikembalikan kepada ardhalil umur. Sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang tadinya dia tahu. Pikun kan gitunya, pelupa. Ini buruk enggak? Buruk, bingit. Dampaknya bukan kepada diri sendiri saja. Tapi kepada orang di sekitarnya, keluarganya. Stres itu menghadapi orang yang pikun. Dibutuhkan kesabaran ekstra luar biasa. Makanya kalau konsultasi ke dokter saraf, psikolog, psikiater tentang orang yang pikun. Apa kata dokter? Yang harus diterapi bukan pasiennya tapi keluarganya. Harus ekstra perhatian, ekstra ngurus. Kalau enggak, fisik, psikis orang-orang yang ngurusnya bisa stres. Makanya berlindunglah kepada Allah dari hal itu. Lihat, ini di dunia. Pertama, berlindung kepada Allah dari kemalasan. Kedua, dari kelemahan. Ketiga, dari kepengecutan. Keempat, dari bakhil. Pelit. Sedit. Yang kata orang Sunda mah buntut kasiran. Keket merengkel cap jahe merege hese. Bahasa Arabnya bakhil. Bahasa Sunda nama panjang. Catat itu nggak ada di ustadz lain. Buntut kasiran itu apa tadi coba? Bisa nggak mengulang omongan saya tadi tentang bakhil, pelit? Keket merengkel cap jahe merege hese. Tuh. Buruk nggak? Super buruk. Dia celaka. Hanya orang yang bebas dari kebakhilan yang akan selamat. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dibebaskan, dibersihkan dari syuh. Syuh itu pelit tadi. Buntut kasiran tadi. Apa bahasa Sundanya tadi? Ulangi. Keket merengkel cap jahe merege hese. Siga bahasa India, itu bahasa Sunda. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang sudah dibersihkan, dijauhkan dari keket merengkel cap jahe merege hese tadi, dia akan bahagia. Apa maknanya? Siapa yang masih bakhil, dijamin dia nggak akan bahagia dunia akhirat. Oleh karena itulah lindung kepada Allah dari hal ini. 5 ya, penyakit di dunia ini. Yaitu al-ajaz, kelemahan. Al-kasal, kemalasan. Al-juban, penakut, pengecut. Keempatnya tadi apa? Keket, merengkel cap, jahe merege, hese. Dan yang kelima apa? Haram. Kepikunan. Wa'udzubika min azabil qabr. Aku pun berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian dan fitnah kehidupan. Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah yang kita alami selama hidup. Fitnah kematian ada 2.
Maknanya adalah godaan, gangguan syaitan di saat kita sakaratul maut. Di saat kita mau mati, syaitan datang loh. Inna syaitan yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'ni hatta yahdura inda ta'ami. Syaitan itu selalu mendatangi kalian dalam keadaan bagaimanapun. Sampai ketika makan pun syaitan datang. Ketika makan, setan datang, ikut makan. Kalau kita nggak baca basmalah, digoda agar makan kita itu tidak barokah, tidak melahirkan pahala, tidak menghapus dosa, bahkan jadi dosa. Tidak basmalah. Basmalah ketika makan itu wajib loh. Terus pakai tangan kiri, haram, dosa. Minum juga begitu. Makanya antum perhatikan kalau makan keburukan, gorengan keburukan. Gorengan artinya jeleknya. Kejelekan. Apapun bentuknya, bala-bala, cireng, comro, naon deui tah. Semacam itu di kita disebut keburukan, kejelekan. Sarapan dengan keburukan. Selalu ada cengek, ya enggak? Banyak tuh belum bala-bala, belum cengek sama tangan kiri. Ada yang begitu? Tah, ngaku mama. Jangan. Belum, simpen dulu, ambil sama tangan kanan, belum. Atau ini, di kiri cangkir, gelas, di kanan bala, suruput. Ada yang begitu? Itu sunnah syaitaniyah. La tashrabu bishimal fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kalian minum pakai tangan kiri karena syaitan minum pakai tangan kiri itu sunnah syaitaniyah. Kita pengikut Nabi SAW tapi menerapkan sunnah syaitaniyah. Jadi dosa, jadi dosa. Syaitan berupaya itu tuh. Tidak basmalah, pakai tangan kiri. Kalau ngeriung, ngerongkong yang jauh, nggak boleh. Bagaimana kalau yang jauh itu daging, di depan sambal? Boleh nggak? Nggak boleh, harus makan dari yang terdekat, sambal terus mencret. Boleh. Kalau memang di depan kita hanya ada sambal cengek, daging lauknya di sana, boleh. Mana hadis Nabi SAW itu, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Kalau makanan yang terhidang itu sama. Di sini kurma, di sana kurma. Atau duku, atau apa saja kacang-kacangan di sana. Jangan ambil yang terjauh, karena sama. Kenapa? Pertama, kalau ngambil yang terjauh, apa motivasinya? Pasti karena serakah. Ini bagian yang terdekat pasti kita nih. Bagian yang terjauh pasti punya orang. Diambil dulu tuh. Biar bagian dia lebih banyak. Apa akibatnya orang lain? Bagian saya diambil. Timbul persaingan. Saya ambil lagi. Akhirnya apa? Pacorok kokod. Itu gak ada terjemahannya pacorok kokod apa? Overlap gitu. Bagian orang kita ambil, bagian diri sendiri dibiarkan. Diambil, ini berdoa. Didekatkan. Akhirnya apa? Timbul persaingan, perebutan. Ini gak bagus. Merusak ukhuwah Islamnya. Ambil yang terdekat. Kalau menunya sama, di sana kurma, di sini kurma. Udah ini aja, karena sama. Di sana kasang, di sini kasang, ini aja. Di sana duku, di sini duku, ini aja. Orang nanti, kenapa ngambil yang jauh? Ngambil bagian depan saya, kan ada di sana. Muncul kecurigaan kan, hawak si emai, sarakah, mak, ceremet gitu tah. Adapun kalau di depan kita sambal daging di sana, kita ngambil, orang pun akan maklum ya. Boleh kalau begitu, ya. Jadi makannya itu
biar tidak barokah, biar tidak bernilai ibadah, bahkan jadi dosa. Setan datang. Maka apabila jatuh makanan, maka jangan dibiarkan diambil oleh setan. Ambil. Buang kotorannya, belum makan. Gak perlu bilang belum 5 menit. Walaupun sudah 5 menit, ambil saja. Jangan dibiarkan itu untuk setan. Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kalau di setiap keadaan setan datang, termasuk lagi ngaji, datang enggak? Datang ke saya, datang ke antum. Buktinya apa? Banyak yang ngaji ngantuk, tidur. Banyak yang ngaji ngobrol kayak emak-emak. Banyak yang ngaji lihat, buka HP. Nonton, pakai headset. Atau selama ngaji main game. Ada di sini. Kalau di Ikhwan saya nggak lihat, nggak ada. Di Mama mungkin ada. Sebab saya ada laporan tuh dari akhwat di Bandung. Mungkin asalnya dari sini. Ada itu katanya akhwat, gek diuk dijuru gitu, buka HP, dilihat dia main game. La ilaha illallah. Itu bukti hadirnya siapa? Setan. Kalau dalam semua momen setan datang, terlebih di saat sakaratul maut, karena itu adalah sangat-sangat krusial, sangat penting. Kalau tergoda berdosa di akhir hayat, lalu mati, nggak ada masa, nggak ada waktu untuk memperbaiki, untuk tobat. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Kadang setan datang dalam bentuk yang dikenal oleh orang yang mati, tapi orang sekitarnya nggak lihat. Datang dalam bentuk bapaknya, ibunya, gurunya. Ini bukan hadis. Tapi diceritakan oleh para ulama. Imam Al-Qurtubi menceritakan dalam kitab At-Tadhkirah. Imam Ahmad didatangi. Beberapa imam seperti gurunya Imam Al-Qurtubi didatangi oleh setan. Berupa gurunya, berupa orang tuanya, ayahnya, ibu yang sudah mati, atau orang yang disegani dan dihormati. Menggoda, Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu di atas Yahudi karena dia sebaik-baik agama. Gak mau, matilah sebagai Nasrani karena dia sebaik-baik agama. Gak mau, terus digoda dengan pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya. Sehingga apabila dia mengikuti, menurut, lalu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini termasuk fitnah kematian. Dan disinilah pentingnya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Baca sesering mungkin doa ini. Hidayah ini setelah kita peroleh, pertahankan, jangan sampai tercabut. Baca sebanyak mungkin doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca banyak-banyak, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Minta agar Allah itu menjaga hidayah, tidak mencabutnya. Minta agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya, di atas ketaatannya, di atas ibadah kepadanya. Baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bacain dalam sujud pertama dalam sholat. Agar di rakaat-rakaat berikutnya Allah membantu kita untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat.
Ya Allah, bantu aku ala zikrika, ketika untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatika, untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu, gitu ya. Mencakup kekhusyuan. Baca dan rasakan efeknya setelah baca itu. Bacanya dihayati ya, dengan penghayatan terhadap makna yang kita ucapkan di dalam doa tersebut. Nah, itu fitnah kematian, fitnah ketika akan mati. Berlindung kepada Allah dari fitnah kematian. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang isinya Nabi SAW berdoa. Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan menyuruh para sahabatnya untuk berdoa yang sama. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, wa kana Rasul alaihi salatu wasallam yaqulu li ashabihi ta'awwadhu billah min adzabil qabr fayaqulun na'udzu billahi min adzabil qabr. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung kalian kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu berkata Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kata beliau, ista'idzu billah min adzabil qabr, ista'idzu billah min jahannam, ista'idzu billah min fitnatil masihid dajjal, ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari jahannam. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal, al-masihid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. Intinya, baca perlindungan, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di dalam sholat lebih utama dibaca dalam sujud. Kalau sholat fardu rada sulit, karena kita tidak bisa semau kita sujud ya, harus mengikuti imam. Yang paling mungkin dalam sholat sunat rawatib, silakan, bebas. Terlebih sholat tahajud, bangun sepertiga akhir malam, silakan perlama sujud dengan memperbanyak. Berdoa di dalam sujud, tapi jangan lupakan doa pokok sujud. Subhana rabbiyal a'lanya wajib dibaca dulu. Jangan sampai saking semangatnya begitu sujud, lalu langsung berdoa. Subhana rabbiyal a'lanya nggak dibaca, salah, keliru, fatal ya. Moro julang, ngalepaskeun pesing. Apa maknanya? Memburu sesuatu yang sunnah dengan melepaskan sesuatu yang wajib, keliru. Baca doa tersebut ya. Dan baca juga di luar sholat, ba'da sholat silakan. Dalam masa-masa mustajabnya doa antara azan dan qomat, silakan baca, minta perlindungan dari azab kubur dan azab neraka. Minta perlindungan dari 4 hal tadi, azab kubur, azab neraka, fitnah dajjal, dan fitnah kehidupan dan kematian. Di luar sholat silakan, di dalam sholat lebih bagus lagi. Inilah yang kedua yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Pertama apa tadi? Ibadah dan amal soleh. Kedua apa? Minta perlindungan. Ketiga, lakukan amal-amal spesifik berikut ini. Pertama, kita bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya. Sudah lebih setengah jam kelebihannya tuh. Jadi kita tinggal punya waktu untuk bertanya jawab
kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang akan ngacung ikhwan silakan, bagi yang mau pakai tulisan silakan, emak-emak silakan pakai tulisan saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, izin tanya dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Saya suka mendoakan, namun saya ingin tahu apakah azab kubur dapat diberhentikan hanya pada saat anaknya mendoakan atau bersedekah saja, dan setelah itu disiksa kembali atau bagaimana? Taib, barakallahu fiik. Ikhwah, apabila orang-orang tua kita sudah meninggal, sudah yatim piatu, saya juga sudah yatim piatu, perlu dikasihani, perlu dielus kepalanya. Bukan anak yatim piatu, tapi aki yatim piatu. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak untuk menolong orang tua yang sekarang ada di alam kubur? Mungkin dapat azab kubur, mungkin. Bukan pasti ya, mungkin. Karena kesalahan, dosa, apalagi dulu orang-orang tua kita kurang terdidik dari segi agama. Pengajian-pengajian jarang, pondok-pondok pesantren langka. Fasilitas untuk memperoleh ilmu super sulit, nggak seperti sekarang. Di tengah gunung, di puncak gunung, di tengah hutan, kita masih bisa belajar lewat internet. Ada sinyal gitu ke puncak gunung ya. Selama sinyal ada bisa, dan kitanya punya gadgetnya gitu. Kalau zaman dulu enggak. Maka kebanyakan orang dulu awam terhadap agama. Kalau terhadap pelaksanakan agama yang sudah dianggap budaya, yang diambil dari ajaran animisme atau dinamisme. Percaya kepada leluhur yang sudah mati memiliki peran dalam kehidupannya, kan gitu ya. Ngukus, bakar kemenyan, dianggap ritual dari agama. Padahal kalau toh agama dipastikan bukan agama Islam. Nah, tapi itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan yang semoga Allah mengampuninya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Pertama, jadilah kita anak yang soleh-solihah. Laksanakan semua perintah Allah. Jauhi semua larangannya. Amal ibadah kita, insya Allah pahalanya mengalir ke orang tua. Itu yang pertama. Kedua, sering-seringlah mendoakan orang tua. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Karena Nabi SAW menyatakan, wa waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Rasul SAW mengaitkan kesolehan dengan doa kepada orang tua. Baca sesering mungkin. Ada di sini yang setiap seusai sholat mendoakan orang tua dalam sehari semalam berarti 5 kali. Ada? Itu anak durhaka itu. Kurang. Puluhan kali. Karena apa? Nggak sebanding 5 kali kebaikan kita untuk orang tua yang sudah meninggal. Nggak bisa membayar setiap detik dari kehidupan orang tua yang mengurus kita sejak bayi. Ya sebandingkan. Jadi sesering mungkin. Baca dan hafalkan doa sholat jenazah di rokaat ketiga. Rokaat apa? Takbir ketiga.
Dan inilah yang membuat kita insya Allah tidak akan lupa ya terhadap doa sholat jenazah. Selama ini kan kita kalau ada sholat jenazah lupa doanya ya. Kenapa? Karena jarang kita baca. Coba hafalkan, baca di setiap sholat sunat dalam sujud. Tujukan untuk orang tua kita. Jadi ketika kita sujud, baca Subhana rabbiyal a'la. Lalu baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu. Atau kalau orang tua kita sudah meninggal, Allahumma gfir, boleh disebut Allahumma gfir liwalidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma waghsilhuma bis-salji wal ma'i wal barad, dan seterusnya sampai akhir. Wa adkhilhumal jannah wa idhuma min adzabin nar wa adzabil qabr, sampai akhir. Tujukan untuk orang tua. Kalau salat sunat rawatib saja minimal 10 rakaat, bisa 12 rakaat. Berarti berapa kali sujud? 1 rakaat 2 sujud, ya enggak? 2 rakaat 4 kali sujud. Kalau 10 rakaat 40 kali sujud, 40 kali doa untuk orang tua. Itu yang kedua, banyak mendoakan ampunan. Ngefek nggak ke orang tua? Ngefek bingit. Bisa membebaskan orang tua dari azab kubur? Insya Allah bisa. Dapat nikmat kubur. Selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur. Itu yang kedua. Jadi pertama, jadikan kita sebagai anak soleh-soleh. Kedua, sesering mungkin baca doa, minta ampunan, minta rahmat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ketiganya, silakan perbanyak infak dan sedekah atas nama orang tua. Sampai tidak sampai. Pahalanya? Iya, pahalanya sampai. Dan itu tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa. Seseorang tidak akan peroleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Tidak bertolak belakang. Karena ini ayat, itu hadis yang sahih. Dan anak salah satu hasil orang tua, bahkan hasil terbaik dari orang tua. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai, diurus, sampai dewasa. Itu seluruh yang bisa dilakukan oleh anak. Kebaikan, ibadah, amal soleh, ilmu, doa, hasil dari orang tua, hasil usaha. Dan itu hasil terbaik. Jadi sampai ke orang tua pahalanya. Banyak infak dan sedekah. Kalau haji, kalau umroh coba badalkan. Tapi minimal dia harus haji untuk dirinya terlebih dahulu atau umroh terlebih dahulu untuk dirinya. Setelah itu baru badalkan haji, umroh orang tua. Sampai pahala? Sampai. Seorang lelaki mau mati. Dia, dan ini dinukil hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Sebelum mati dia wasiat ke anaknya, bebaskan 100 budak. Setelah mati kakaknya membebaskan 50 budak. Dia nyuruh ke adiknya, bebaskan 50 lagi. Karena budak kan mahal ya. Bukan budak letik ini. Hamba saya. Kata adiknya, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Hanas. Apa hanas? Hanas di cumponan ternyata enggak boleh. Cing bahasa Indonesia kan. Hanas itu apa ya? Kadung sudah dilakukan ternyata enggak sampaikan, mubadir ya. Maka bertanyalah kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? In kana musliman au muwahhidan. Kalau bapakmu itu seorang muslim atau ahli tauhid. Terus fatasaddaqtum anhu.
au sumtum, au hajjajtum. Lalu kamu bersedekah atas namanya. Atau kamu saum, mensaumkan umpah saum nadar. Atau kamu menghajikan dia, pahalanya sampai kepada dia dan sampai kepada kamu. Dua-duanya dapat pahala tuh ya. Silakan. Sinfak, sedekah atas nama orang tua, haji, umrah, badalkan, insya Allah pahalanya sampai, dan itu menyelamatkan. Seluruh apa yang dijanjikan untuk orang yang infak, sedekah, haji, umrah didapatkan oleh orang tua yang sudah meninggal. Ya pahala dilimpahkan dengan sangat banyak, dosa diampuni, dan itu penyebab selamatnya orang itu di alam kubur ya. Itulah yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, selanjutnya bismillah. Ustadz, apakah orang yang bermaksiat kemudian bertobat akan tetap diazab di alam kuburnya? Syukran, jazakallah khairan. Ya, afwan wa jazakallahu khairan. Kalau sudah tobat, dihapus. Apa yang dihapus? 3. Pertama, dosa-dosanya dihapus. Ya, ada lagi dosa. At-taibu minadz-dzam kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tak berdosa. Kedua, catatan amal buruknya dihapus. Ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Apa dampak buruknya? Tercabut keberkahan dari hidupnya, dari hartanya. Terhalang dia dari hidayah. Hatinya keras. Susah menerima nasihat. Ya, jiwanya kotor. Dinasihati mental benci kepada pemberi nasihat. Itu dampak buruk dari dosa. Mau ibadah amal soleh berat, malas. Dosa itu bagi tubuh manusia seperti lemak, kolesterol, kadar gula yang berlebih, asam urat, berat badan, obesitas. Coba orang yang obesitas, kolesterol tinggi, sumbatan, otomatis lemak-lemak itu menyumbat pembuluh darahnya, ya. Suruh olahraga, berat, malas, mager tadi, PW tadi. Inginnya rebahan, ngemil gitu, santai, rileks. Berat, kenapa? Baru jalan dikit, ngos-ngosan. Apalagi naik tangga, apalagi menanjak, dada sakit, tersengal-sengal, otot kram. Kenapa? Terlalu banyak sampah dan racun. Kadar gula berlebih, lemak berlebih, sumbatan banyak, asam urat tinggi gitu ya, malas. Orang yang berdosa itu kayak begitu. Mau ibadah, mau amal soleh, malas, berat, luar biasa. Coba orang yang obesitas, dipaksa lari, pingsan dia. Jadi lebih baik merod. Apa merod itu? Merod itu kalau ditarik, dia bertahan gak mau gitu. Walaupun dimarahi, walaupun dibenci, walaupun ditinggalkan, lebih baik dia santai, rileks. Nah, orang yang berdosa itu kayak begitu, berat, malas ibadah. Apa hawanya? Hawanya pengen dosa, maksiat, kayak gitu tuh. Ya. Nah, itu dampak buruk dari dosa. Kalau sudah taubat, sudah bersih jiwanya, maka semangat ibadahnya muncul lagi. Coba orang yang obesitas, dia diet ketat. Dengan cara yang sehat, olahraganya dimulai dari yang ringan, jalan santai, keringetan sejam gitu. Terus seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu tanpa disadari lemaknya berkurang. Kemudian ototnya bertambah kuat. Sudah turun 5 kilo. Coba rasakan.
power bertambah, beban badan berkurang. Jadi semangat, pengennya jalan terus. Setelah jalan pengennya jogging, setelah jogging pengen maraton, setelah maraton pengen sprint. Lama-lama, sudah ideal, sudah six packs. Tadinya no pack. Sudah six pack, inginnya sprint, malah salto, segala macam bisa tuh. Tubuh tuh nagih, kalau nggak olahraga sehari saja, nagih nih. Dia selalu mencari kesempatan. Dia selalu meluangkan waktu untuk olahraga, diagendakan, dialokasikan waktunya. Bukan menunggu waktu luang untuk olahraga, tapi selalu meluangkan waktu untuk olahraga. Itu kalau sudah begitu tuh. Nah, katakanlah lemak, sampah, racun di tubuh, ibarat dosa maksiat bagi jiwa. Kalau terlalu banyak, malas ibadah. Dipaksa, dia bertahan, melawan, gitu ya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Nikreh tur ngeleuyeun. Alon-alon asal kelakon. Slow but sure. Pelan-pelan dulu ya. Mulai meninggalkan sedikit dua dikit dari dosa. Mulai memaksakan diri ibadah, beramal soleh, hadir di kajian. Insya Allah lama-lama terhapus. Tobat tuh dari dosa. Ibarat penyebab obesitas itu apa? 5G. Gula, garam. Apalagi tadi yang nganter saya ada 5G. Gorengan. Terus gosong, yang gosong-gosong. Apalagi satu lagi. Hilap. Gak ingat G-nya. G-nya yang 5 gak ingat. Kalau saya yang putih-putih, ada 5 yang putih yang saya hindarkan. Pertama nasi putih. Kedua gula putih. Ketiga santan. Keempat tepung-tepungan. Apapun yang buat dari tepung, roti, bolu, kayak gitu, kue-kue, cake, kayak gitu. Kelima garam. Ya, hindari itu. Maka insya Allah lemak tidak akan bertambah. Terus diet. Mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Sayur, buah, protein. Terus disertai dengan olahraga, gerak. Minimal jalan sejam setiap hari. Disertai dengan saum. Wah, itu komplit, lengkap. Maka seluruh sampah, gula, kadar kolesterol, lemak itu sedikit demi sedikit terbuang gitu ya. Diolah oleh tubuh, dibuang. Lama-lama yang tanya no pack jadi six pack. Kalau sudah begitu coba rasakan sensasinya. Kesel kalau nggak olahraga. Pingin gerak terus. Orang yang sudah bersih dari dosa. Semangat ibadahnya itu luar biasa. Nggak ada waktu yang dia abaikan. Nih, waktu nganggur, saya nggak mau ini sia-sia waktu. Buka mushaf, buka kitab atau buku catatan, hafalkan doa. Kemudian berdoa, memurojaah. Ketika pakai motor, menyetir mobil sendiri, bukan lagu, bukan ngahariring, tapi memurojaah hafalan Quran. Dan rasakan sensasinya ke jiwa kalau oral kita terbiasa dengan dengan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, apalagi dengan penghayatan. Ademnya, nyamannya, jiwa betahnya. Perjalanan sejam, 2 jam gak terasa. Loh, sudah habis 5 surat nih. Udah sampai gitu ya. Udah sampai otomatis berhenti melakukan aktivitas. Ingin segera jalan lagi. Ingin apa? Memurojaah lagi. Begitu. Semangatnya untuk ibadah luar biasa. Nah, jadi orang yang sudah taubat, terhapus. Allah menyatakan, tubu ilallahi taubatan nusuha. Asa ayyukafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kalian kepada dengan sebenarnya tobat.
Maka Allah akan hapus dosa-dosa kesalahan-kesalahan kamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Karena dosa sudah dihapus, catatan dihapus, penyebab azab di alam kubur di akhirat sudah tidak ada. Dia selamat dari azab kubur, dari fitnah kubur, bahkan selamat dari azab di neraka nanti ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Mohon dijelaskan tentang rutin membaca surat Al-Mulk akan selamat dari fitnah kubur. Ya, benarkah membaca surah Al-Mulk tiap malam akan terbebas dari azab kubur? Hadisnya hasan. Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini dalam kitab tafsirnya di awal muqaddimah surah Al-Mulk. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghasankan hadis ini. Bagus dibaca 2 jempol. Tuh bagaimana kan harus gelap. Makanya hafalkan surah Al-Mulk. Baca tuh. Wajib enggak? Enggak wajib. Kalau enggak dibaca dosa? Enggak dosa. Tidak apa-apa ya. Cuma enggak pahalaan. Kalau dibaca berpahala, bingits berpahala dan berefek, insya Allah dia dibebaskan dari azab kubur. Apa maknanya? Maknanya adalah ingat, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, Allah akan anugerahkan taufik hidayah untuk melakukan amal-amal yang menyelamatkan dia dari azab kubur. Itu maknanya. Tidak berarti asal baca surah Al-Mulk tapi sehari-hari dosa. Sehari-hari melakukan amal yang terancam dengan azab kubur. Sehari-hari gibah, kan gibah itu mengakibatkan dia diazab di alam kuburnya. Dia cakar-cakarkan kuku panjang yang tajam ke wajah dan badannya. Setiap hari dosa, orang yang dosa diazab di alam kubur ini diazabnya gimana? Ditusuk rahangnya tembus ke belakang. Penyebar hoax. Kalau dulu dusta itu ucapan. Kalau sekarang dusta itu lebih banyak dengan jempol, ya enggak? Nulis status, nulis tulisan yang kemudian diupload di mana? Di media sosial. Mulutnya mingkem diem, tapi jempolnya ini aktif, isinya kedustaan. Ada yang begitu? Banyak. Penyebar hoax. Maka azab bagi orang berdosa begitu di alam kubur. Jadi kalau orang tiap malam baca surah Al-Mulk, tapi sehari-harinya gitu, dusta, memfitnah orang, menggunjing orang, apakah dia akan selamat dari azab kubur? Tidak, karena dia melakukan penyebab terazabnya dia di alam kubur. Terus surah Al-Mulk yang dibaca, ini kalau dibaca dengan penghayatan, Allah akan anugerahkan hidayah taufik untuk melakukan amalan-amalan yang menyelamatkan dia dari azab kubur. Ibadah, amal soleh, aksi sosial, dan menjauhkan dia dari amalan-amalan buruk yang menjadi penyebab dia diazab di alam kubur. Dijauhkan. Ini maknanya. Oleh karena itu silakan baca dengan penghayatan. Gak paham Ustaz artinya, kan ada terjemahannya. Masa berapa puluh tahun usia kita, surah Al-Mulk aja gak hafal dengan maknanya. Piraku atau lagu kita banyak hafal. Dangdut ke, pop ke, jazz ke, apalagi. Hafal bahasa Inggrisnya juga hafal walaupun gak paham. Tapi Al-Mulk gak hafal. Dengan gak paham juga artinya. Keliru kita ya. Jadi ya silakan hafalkan, baca, fahami maknanya dan hayati ketika dibaca. Itu pengundang turunnya hidayah Allah yang menyebabkan kita terdorong mengamalkan amalan-amalan penyebab selamatnya kita dari azab kubur dan azab neraka ya. Cukup ya sampai di sini. Saya tidak akan tertipu dengan jam di sana, itu telat.
Saya lebih percaya ke jam saya gitu ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.